sayang sama kamu, apalagi yang kurang nak? Sabarlah anak. Begitulah. Setiap pulang nangis, ibunya selalu membesarkan hatinya. Sampai suatu ketika anaknya lulus SMP, mau masuk SMA, dapat beasiswa dari perusahaan, bahwa anak ini ternyata masuk secara gratis. Masuk SMA gratis. Setelah lulus SMA, kemudian dia apa lagi? Dapat beasiswa kuliah di luar negeri gratis. Mulai S1, S2 sampai doktor gratis. Masalah muncul. Selama di luar negeri anak itu belum pernah ketemu dengan ibunya. Suatu hari ibunya ngirim surat sama anaknya. Apa bunyinya? Nah, sudah lama mama tidak ketemu kamu. Mama kangen sayang. Mama rindu. Mama ingin dengar kamu nangis. Mama ingin lihat wajah kamu seperti apa sekarang. Pulang ya nak, pulang. Anaknya terima surat itu kemudian dibalas. Mama, aku juga rindu sama mama, tapi aku lagi sibuk belum bisa pulang. Maafin aku ya ma. 3 bulan kemudian ibunya ngirim surat lagi. Nah, mama sudah sakit-sakitan sayang. Mama kangen ingin ketemu kamu. Mama rindu ingin ketemu kamu. Pulang ya nak, sebentar saja nak, sebentar. Mama suka mimpiin kamu. Mama ingat waktu kamu kecil dulu, kamu suka nangis di pangkuan mama. Mama peluk kamu, mama usap rambut kamu. Pulang ya nak, pulang. Anaknya baca surat itu kemudian bilang, Ma, aku juga kangen sama mama, aku juga rindu sama mama, aku juga sering mimpiin mama. Tapi tolong aku kan lagi sibuk, jangan ganggu aku lagi. Begitulah bait terakhir surat itu. Dikirim sama ibunya, ibunya baca. Bait pertama ibunya nangis, bait kedua ibunya nangis, bait ketiga ibunya tersentak kaget. Kemudian dia bicara sendiri, anakku, 12 bulan engkau di kandungan aku. Sedikit pun aku belum pernah mengeluh untukmu. Bahkan ketika dokter mengatakan aku akan mati ketika melahirkan engkau, aku pun ridho dengan itu. Tapi kenapa? Aku hanya ingin bertemu dengan engkau. Kalau kau tidak bisa ketemu juga tidak apa-apa, tapi jangan tulis kata-kata seperti ini nah. Tapi baiklah anakku, jika engkau tidak mau ketemu aku lagi, aku tidak akan mengganggumu. Selesai. 3 bulan kemudian surat ketiga muncul, yang nulis tantenya. Bunyinya apa? Pulang sekarang, ibumu menunggu. Perasaannya mulai tidak enak. Bayangan masa kecil terdapat dalam lubuk matanya. Dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu. Kemudian adik-adik, yang dia tahu adalah wajah ibunya yang dulu sering dia tangisi. Maka setelah itu dia mengatakan, pulang ke tanah air. Pulanglah dia. Pulanglah dia. Ketika dia pulang, dia ketemu dengan dokter dulu yang nolong persalinan. Dokternya juga ada di situ. Kemudian dia teringat. Ketika dia SMA dulu, dokter itu sebelum dia berangkat ke luar negeri, dokter itu menolong dia untuk membuat operasi untuk telinganya. Jadi sebelum keluar negeri dia dioperasi telinganya dan telinganya menjadi bagus kembali. Kata dokter, ini donor dari seseorang. Maka dia bicara sama dokter. Dokter, ada di sini betul kan? Saya ingin nengokin ibumu. Maka dia pun kembali ke rumah. Dia berteriak begini, Mama, aku pulang ma, aku pulang. Kemudian tidak ada yang menjawab. Dia cari ke tempat tidur ibunya, tidak ada. Dia cari ke dapur, tidak ada. Balik lagi ke ruang tengah, ketemu dengan tantenya. Apa dia bilang? Tante, aku mau ketemu mama. Aku rindu sama mama. Di manakah mama sekarang? Tantenya diam sampai menunjuk di sana, di kamar tamu. Setengah berlari dia pergi ke kamar tamu. Kemudian dibuka pintu kamar tamu. Ketika dibuka pintu kamar tamu, dia melihat ibunya terbaring di tempat tidur, dibungkus kain kafan berwarna putih. Ibunya sudah tiada. Ibunya sudah meninggal. Apa yang terjadi adik-adik? Lemas badannya, letih, lututnya ambruk dia di pintu kamar. Kemudian setengah merayap dia ingin merayap.